baru berani melapor ke polisi setelah mereka nonton sosok Walid di series Bid'ah Malaysia. Terima kasih juga untuk Bid'ah telah menyadarkan banyak orang. Ini di mana nih guys? Katanya ada di negara Konoha. Katanya film Walid mau diboykot, mau di blok. Apa ini banyak berlaku di Indonesia. Beza dengan negara kita Malaysia. Negara kita Malaysia, setiap guru-guru Islam itu dipantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video nih, geng, ya. Para influencer ataupun TikToker Indonesia itu mengucapkan terima kasih banyak kepada film Bid'ah daripada Malaysia, geng. Kenapa? Karena banyak kasus-kasus terbongkarnya aliran-aliran ataupun ajaran-ajaran sesat yang berada di negara Wakanda Konoha, geng. Nah, geng, baru-baru ini viral ya, geng, ya, sampai juga ditertawakan oleh orang Malaysia. Kenapa? Karena di Malaysia itu adalah cuma movie ataupun film, namun di Indonesia itu real, nyata, fakta bahwasannya ajaran sesat masih ada di negara Indonesia ini, geng. Kayak gitu. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia sepatutnya harus berterima kasih kepada film daripada Malaysia ini, geng. Karena kenapa? Karena orang-orang Indonesia itu dicerdaskan oleh film daripada Malaysia ini, geng. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa sih? Jom kita simak dulu videonya. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Astaghfirullah, tak ada habisnya Aswaja Sufi berinovasi. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah hilangnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Diriwayatkan hadis Bukhari, tak bisa dipungkiri kita sudah berada di akhir zaman, di mana kebodohan diikuti dan sunnah Nabi dimusuhi. Banyaknya ulama-ulama su' disanjung, namun para ulama Rabbani difitnah dan ditakuti. Maka perbanyaklah istighfar serta menuntut ilmu yang benar agar bersolawat bisa sesuai dengan syariat. Astaghfirullah, itu Gara-gara nonton drama Walid, santriwati akhirnya berani laporkan pimpinan pondoknya karena mencabuli puluhan santrinya. Jadi pimpinan pondok itu berinisial AF. Dia adalah seorang oknum pengasuh pondok pesantren di Lombok Barat, NTB. Dan dia pun dijuluki sebagai Walid Lombok. Menurut informasi yang beredar, Walid Lombok ini ternyata sudah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2015 sampai 2021 yang lalu. Dan diperkirakan sudah ada sekitar 22 orang santriwati yang menjadi korban pencabulannya. Salah satu modusnya, katanya Walid Lombok ini ingin mengusir jin dari tubuh santriwati
santriwatinya, makanya dia berani meraba-raba tubuh mereka saat malam hari. Bahkan Walid Lombok juga pernah menyuruh santriwatinya meminum air ludahnya. Dan yang terparah, Walid Lombok ini pernah memanipulasi korbannya dengan janji spiritual kalau mereka akan melahirkan keturunan wali kalau mereka mau berhubungan badan dengan si Walid ini. Nah, para santriwati ini yang sudah menjadi alumni baru berani melapor ke polisi setelah mereka nonton sosok Walid di series Bid'ah Malaysia. Akhirnya Walid Lombok ini pun sudah ditangkap polisi dan jadi tersangka. Kemudian buat siapapun yang mungkin pernah mendapatkan perlakuan dari walid-walid bejat di luar sana, segera laporkan ke pihak berwajib agar negara kita terbebas dari oknum walid yang jahat seperti ini. Katanya serial bid'ah menyesatkan, tapi justru karena serial itu, puluhan santriwati akhirnya selamat dari kebohongan berkedok agama. Setelah viralnya serial Malaysia Bid'ah, ternyata ada hal besar yang terjadi. Serial ini menjadi cermin kesadaran bagi banyak orang, salah satunya seorang santriwati yang akhirnya berani melaporkan tokoh pondok yang mencabulinya. Modusnya, janji-janji spiritual, manipulasi psikologis, dan membawa-bawa nama keberkahan. Sudah tahu kenapa harus pilih-pilih gurunya? Kasus ini bukan fiksi, ini nyata terjadi di Lombok. Dan yang lebih mengagetkan ada 22 korban lainnya. Kalau kamu masih bilang film bid'ah itu lebay, coba tanya dirimu. Kamu benar-benar peduli sama umat? Atau kamu cuma takut topengmu ikut jatuh? Terima kasih untuk mereka yang berani bersuara. Terima kasih juga untuk bid'ah telah menyadarkan banyak orang. Jangan biarkan kekerasan berkedok agama tumbuh. Buka mata, lawan diam. Walid nak dewi boleh. Mengapa? Kerana ada orang yang lebih walid. 20 pelajar disuci rahimnya. Oh my god. Walid. Gatalnya itu memang lain macam ya. Wah, ini di mana nih guys? Katanya ada di negara Konoha. Katanya filem Walid mau diboykot, mau di blok. Ya, filmnya itu dipasarkan di Indonesia. Tapi ada orang-orang yang kata begitu, sepertinya mereka ini sama seperti Walid. Tapi apa-apa pun, ya, kalian sudah tahulah. Satu persatu Walid di Indonesia, di Konoha ini dibongkar. Tapi apapun pun ya, apapun kalian perlu faham ya. Ini baru sedikit, belum banyak lagi ya. Walid. Macam-macam Walid guys. Dulu filem dianggap orang mempengaruhi perkara yang tidak elok. Tapi itu nyata tidak benar. Filem bid'ah telah memberi kesedaran kepada pelajar-pelajar pesantren di Indonesia supaya berkata benar, membuat laporan, dan akhirnya mereka membuat laporan polis atas perilaku guru mereka, ketua mereka, manusia yang bertopengkan agama untuk mencapai kehidupan nafsu mereka. Ini kenapa ini banyak berlaku di Indonesia. Beza dengan negara kita Malaysia. Negara kita Malaysia, setiap guru-guru Islam itu dipantau. Itu sebab setiap guru-guru ataupun penceramah untuk berceramah dalam bentuk dakwah Islam harus diberi tauliah, ada kebenaran, tidak sesuka-sukanya. Berbeza dengan negara Indonesia. Banyak itu kita dengar Nabi palsu lah, Nabi sana lah, agama ni cabang itulah, cabang ini. Akhirnya Islam di Indonesia berpecah kerana taksub kepada guru mereka tanpa usul periksa. Ini bukan saya yang bilang, tapi akhbar-akhbar di Indonesia, media-media sosial di Indonesia. Jadi sama-samalah kita perhatikan. Semoga filem bid'ah ini dapat membuka mata ramai lagi pelajar-pelajar yang telah terinyaya. Dulu filem bid'ah daripada Malaysia ini, geng, sempat diblok, sempat mau dilaporin oleh para oknum-oknum. Mungkin sudah kecium, wah ini akan menyadarkan warga-warga Konoha yang sekarang ini lagi SDM-nya rendah kayak gitu. Namun adanya film Walid, geng, banyak kedok-kedok yang kebongkar, banyak orang-orang yang sadar di Indonesia ini, geng, kayak gitu ya. Di Indonesia ini banyak orang-orang yang sadar bahwasannya itu tidak benar, itu menyesatkan. Banyak, geng, kayak gitu. Ya, yang bilang, wah ini sesat dan lain sebagainya, mau dilaporin, mau diboykot, mau diapain kayak gitu, terus hentikan film ini dan lain sebagainya. Nah, orang yang seperti itu mungkin udah tercium hendusannya, takut korbannya ini, geng, akan melaporkan kepada polis ataupun polisi kayak gitu ya, geng, ya.
Jadi apa namanya ya Kang? Film daripada Malaysia ini udah mencerdaskan anak bangsa ataupun santriwati yang berada di Indonesia, geng. Film bid'ah daripada Malaysia ini udah mencerdaskan bangsa Indonesia. Ya mungkin tidak semuanya lah menurut Ikinya ini yang ini kan film syariah Islam, ya orang Islam lah. Kalau orang Kristen ya gak usah lah berkomentar di sini, silahkan skip saja. Kalau kalian koyak daripada netizen daripada Konoha macam tuh, geng, ya. Jadi apa namanya, geng? Ya banyak banget, geng. Gak usah dipungkiri, memang banyak yang ya yang bilang aku nabi lah, yang bilang aku inilah, keturunan inilah, keturunan itulah dan sebagainya. Banyak banget di negara kita, geng, di negara Konoha. Jadi ya gak salah kalau negara jiran kita yang mayoritasnya Islam juga ya akan ketawa melihat perilaku orang-orang kita, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Dan terima kasih juga banyak-banyak kepada film daripada Malaysia yang telah menyadarkan santriwati-santriwati yang berada di Indonesia. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.